Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum saya memulai pelajaran hari ini, saya akan mengabsen anak-anak semua ya. Apakah ada yang tidak turun? Tentu semua, Bu. Turun semua, Bu. Alhamdulillah turun semua. Ya. Silakan dibuka bukunya halaman 45. Bab 3 membahas tentang akhlak tercela kepada diri sendiri. Pelajaran kemarin kita sudah membahas tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri. Di halaman 45 ada sebuah cerita. Setiap muslim hendaklah mampu menahan dirinya dari berbuat tercela, dari perbuatan tercela. Seperti yang tampak pada gambar tersebut. Nah, gambarnya ini temannya lagi belajar tapi dia ada yang sedang menggosip. Nah, itu adalah perbuatan yang tercela. Harus kita hindari. Dari gambar tersebut kita sudah tahu bahwasannya itu berkaitan dengan bab kita hari ini, bab 3 yang membahas tentang akhlak tercela kepada diri sendiri. Jadi diharapkan anak-anak dapat mengerti tentang perilaku tercela itu apa aja di dalam buku yang akan kita bahas. Terus itu kita diharapkan mampu menghindari perilaku tercela terhadap diri kita sendiri. Lalu di sini bab 2 kemarin kita telah membahas tentang akhlak terpuji, yaitu setiap muslim harus memiliki akhlak terpuji. Kewajiban memiliki akhlak terpuji berarti larangan memiliki akhlak tercela, apalagi pada diri sendiri. Nah, jadi kita harus berhubungan baik dengan diri sendiri, kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana akhlak terpuji, akhlak tercela terhadap diri sendiri pun amat banyak macamnya. Seperti yang kita akan bahas tentang ananiyah dan putus asa. Sebelum saya melanjutkan pelajaran kita, saya akan bertanya kepada anak-anak, siapa tahu ananiyah itu apa? Coba Dian Saputri. Ananiyah itu egois, Bu. Ya, egois. Coba kasih saya contohnya. Diana. Itu Bu, misalnya saya sama kakak saya Bu. Ya. Saya tuh mau minta makanan kakak saya, tapi kakak saya nggak ngasih saya Bu. Dia pelit sama saya gitu Bu. Ya, betul. Itu adalah termasuk akhlak tercela ananiyah. Jadi akhlak tercela ananiyah itu dia semacam keegoisan. Dia tidak mau berbagi dengan teman-temannya. Jadi kita harus menghindari akhlak tercela itu, apalagi terhadap diri kita sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan kepada Dayang, apa solusi dari sifat tercela ananiyah? Pelit, Bu, harus saling bagi-bagi, saling kalah. Ya, betul. Solusi yang diberikan Dayang sudah bagus. Jadi kita harus berbagi, tidak boleh pelit apalagi sama saudara sendiri. Selanjutnya, saya akan membagikan kelompok ya, dan akan memberikan tugas. Nah, ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Dan di sini sudah ada namanya ya. Terima kasih. Nah, Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti
presentasikan apa yang telah dibuat? Ya Bu, jadi hasil kesimpulan kami dari kelompok 1, ananiyah itu disebut juga dengan egois Bu. Ananiyah ini adalah sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain Bu. Jadi ananiyah ini seperti sifat mau menang sendiri dan susah menerima saran dan kritik orang lain. Adapun ayatnya yang berkaitan dengan ananiyah nih Bu, namanya surah Al-Luqman ayat 18 Bu. Ya, terus? Sudah Bu, itu dari kami. Ya, siapa yang mau bertanya dari kelompok 2? Saya, Bu. Ya, silahkan mengajukan pertanyaannya. Jadi misalkan tuh ada di salah satu organisasi itu ketuanya ini mau dengari pendapat dari anggota-anggotanya nih tadi. Ya, terus? Jadi gak mana cara ngadain. Ya. Terus silahkan kelompok 2 silahkan Cara kelompok ngadainnya. 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Saya mau jawab ya Bu. Jadi solusinya kan Bu. Ya. Nah, kalau solusinya menurut saya nih, itu di ketua kan, masalahnya ada di ketua. Ya. Nah, jadi ketua tuh harus sadar diri. Kan saya pemimpin di sini. Jadi tuh, namanya saya memimpin, saya yang mengayomi semuanya, jadi saya nggak boleh egois. Jadi saya harus tahu diri gitu loh. Kalau saya egois, gimana kabarnya anak-anak yang di bawah saya? Kayak gitu. Itu ya Dayang ya, solusinya. Intinya itu kita harus bisa mengendalikan diri kita. Karena kita tahu bahwasannya kita ketua. Nah, dari jabatan itu kita harus tahu bagaimana peran kita. Ya pasti kita harus menerima pendapat dari orang lain. Terus tidak memikirkan bahwa pendapat kita lah yang paling benar. Jadi kita harus menerima secara demokratis. Selanjutnya kelompok 2 silakan mempresentasikan tentang tugasnya. Putus asa itu berarti habis harapan, tidak ada harapan lagi. Seseorang dikatakan putus asa apabila tidak lagi mempunyai harapan tentang sesuatu yang semula hendak dicapai. Penyebab seseorang putus asa biasanya karena terjadinya kegagalan yang berulang kali dalam mencapai cita-cita atau pengharapan sesuatu. Sebenarnya, penyebab utama seseorang putus asa bukanlah persoalan yang dihadapi semata-mata, melainkan cara menyikapi persoalan tersebut. Contohnya itu di Quran Surah Yusuf ayat 87. Selanjutnya, silakan kelompok 1 untuk bertanya. Ya Bu, pertanyaan saya, gimana caranya kasih solusi supaya orang itu nggak putus asa Bu? Menurut kami solusinya adalah dengan memberikan semangat kepada atas apa yang telah ia lakukan, terus merangkul, tetap mendukung, dan begitu aja. Ya, betul. Jadi, kalau kita ketemu teman kita yang berputus asa, kita harus merangkul dia, memberi semangatnya untuk terus melanjutkan cita-citanya. Jadi, sesama manusia, sesama muslim, kita harus saling membantu. Ya, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 tentang ananiyah dan putus asa. Nah, ananiyah ini sering sekali kita ketemuin di kehidupan sehari-hari, apalagi dalam pergaulan remaja. Nah, ananiyah itu apa sih? Ananiyah berasal dari kata bahasa Arab yaitu ana yang berarti aku atau sebangsa aku dan keakuan. Nah, dari istilah itu ananiyah ialah bersikap keakuan, sikap mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain. Nah, di sini bentuk ananiyah selalu ingin menang dalam pembicaraan bersama teman dan lain-lain. Nah, di sini larangan bersifat ananiyah ada di hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyuruh kita agar kita menghormati manusia sesuai dengan kedudukannya. Nah, jadi banyak sekali dampak negatif dari sikap ananiyah, yaitu kita tidak akan disukai oleh teman kita apa kita bersikap ananiyah. Terus itu menurunkan martabatnya sehingga lambat laun tidak disukai orang lain. Terus kita bisa terisolir dari pergaulan masyarakatnya. Perilaku putus asa. Putus asa berarti habis harapan. Nah, habis harapan ini dia bercita-cita tapi
pas dia mengejar cita-citanya, dia tidak sampai kepada cita-cita tersebut. Jadi harapannya itu putus. Sebab seseorang putus asa biasanya terjadi karena kegagalan yang berulang kali dalam mengejar cita-cita. Nah, bentuk putus asa itu ialah bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan. Terus tidak bersemangat untuk meneruskan usahanya yang gagal. Terus galau. Nah, adapun larangan berputus asa yang telah dicantumkan dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 87. Dampak negatifnya banyak sekali dari putus asa itu. Yang pertama, merugikan diri sendiri karena membuang waktu dan energi yang sebenarnya dimiliki. Terus susahnya dalam mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat baik, khawatir menanggung kegagalan lagi. Setelah terkena sifat-sifat kafir karena putus asa dari rahmat Allah. Jadi kalau kita berputus asa itu sama dengan kita kafir karena Allah melarang kita berputus asa dari rahmatnya. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Alhamdulillah hari ini kita sudah di ujung pembelajaran, maka ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Ibu beri waktu 15 menit dan dikumpulkan ya. Hari ini kamu kumpulkannya? Iya nak. Iya nak. 15 menit aja waktunya ya. Tuh dibagi. Ajarinya aku tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf. Waktunya sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Jadi pelajaran hari ini sudah selesai. Jadi jangan lupa nak ya, kita harus menghiasi diri kita dengan akhlak terpuji. Jauhilah akhlak tercela karena bisa merugikan diri kita sendiri. Ya baik, silahkan ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.